Malam itu, hujan turun tanpa henti. Seorang pria bernama Adit mengendarai mobilnya menuju sebuah rumah tua peninggalan ibunya, rumah kecil yang berdiri sendirian, tepat di pinggir hutan. Ia datang untuk satu alasan, menepati wasiat terakhir sang ibu. Minggu sebelum meninggal, ibunya berpesan dengan suara bergetar, "Adit, jangan buka pintu bawah tanah, apapun yang terjadi." Adit mengira itu hanyalah ucapan orang tua yang sedang sakit. Ia bahkan tidak tahu rumah tua ini punya ruang bawah tanah. Namun malam itu, semuanya berubah. Ketika Adit baru masuk dan meletakkan koper, ia mendengar ketukan pelan dari dalam rumah. Ia bertanya, "Halo, ada orang?" Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan dan ketukan yang semakin jelas, seolah dari lantai bawah. Keesokan pagi, Adit membersihkan dapur dan memindahkan lemari tua. Saat itulah ia melihat sebuah pintu kecil dengan gembok besar. Pintu ke bawah tanah. Di permukaannya, ada ratusan bekas cakaran. Adit merinding. Ia menempelkan telinga ke pintu. Dan saat itu juga, ia mendengar bisikan lembut. "Adit, kamu pulang juga." Malam kedua, lampu rumah tiba-tiba padam. Di tengah gelap, Adit melihat bayangan seseorang berdiri di dapur, tepat di depan pintu bawah tanah. Bayangan itu perlahan bergerak mendekat, sambil berkata dengan suara parau, "Adit, kamu sudah besar." Adit lari ke kamar, mengunci pintu. Tapi gagang pintu berputar sendiri, pelan, lalu berhenti. Pagi berikutnya, Adit menemukan sebuah amplop terselip di bawah pintu depan, tulisan tangan ibunya. Isinya hanya beberapa kalimat yang membuat darahnya membeku. "Rumah ini menyimpan seseorang, dia tidak boleh keluar. Jika dia keluar, kau yang akan menggantikan posisinya. Maafkan ibu." Adit menatap kertas itu sambil gemetar. "Seseorang? Siapa?" Didorong rasa penasaran dan takut, Adit akhirnya memecahkan gembok pintu bawah tanah. Pintu itu terbuka perlahan, menghembuskan bau busuk menusuk hidung. Dengan senter di tangan, ia turun ke bawah. Di sana, ia melihat ruangan kecil, dinding penuh goresan, dan kasur lusuh. Di pojokan, ada sebuah kursi goyang. Dan di kursi itu, ada seseorang. Sesosok wanita tua, rambut panjang kusut, kulit pucat kebiruan. Ia menatap Adit dengan senyum lebar tak manusiawi. Wanita itu berkata lirih, "Akhirnya kau datang, nak. Ibu bilang, kamu akan kembali." Adit mundur ketakutan. Siapa kamu?" Wanita itu tertawa pelan, suaranya pecah. "Aku, ibumu yang sebenarnya." Adit membeku. Wanita itu melanjutkan, "Wanita yang membesarkanmu, mencuri hidupku, mencuriku, mengurungku, lalu mengambil tempatku." Wajah wanita itu berubah menjadi marah. "Dan sekarang, giliranmu menggantikan posisiku." Adit berlari ke tangga. Namun pintu bawah tanah tertutup sendiri, menghantam keras. Wanita tua itu merangkak cepat, jauh lebih cepat dari manusia biasa. Ia menangkap kaki Adit dan menariknya ke dalam kegelapan sambil berbisik, "Diam di sini, selamanya, nak." Jeritan Adit menggema di ruangan sempit itu. Minggu-minggu berlalu. Rumah itu kini tampak tenang, tidak ada suara, tidak ada cahaya. Seorang calon pembeli datang, membuka pintu dapur untuk melihat-lihat. Ia tidak menyadari bahwa di balik lemari tua, pintu bawah tanah itu sudah tertutup kembali. Namun, jika seseorang berdiri cukup dekat, akan terdengar suara lemah dari bawah. Tok, tok, tok. Dan suara seorang pria berbisik, "Tolong, buka pintunya. Aku di sini." Rumah itu masih dijual hingga hari ini, tapi tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang mengetuk dari bawah sana.